Halo semua, selamat datang di channel video ini. Hari ini saya mengendarai mobil CVT dan saya ingin menyampaikan penjelasan soal tuas transmisi mobil CVT ini dari apa yang sudah saya pahami sesuai dengan kemampuan saya. Video sejenis kami lihat sebenarnya sudah banyak, tapi kami merasa tidak ada salahnya kalau kami menghadirkan yang satu ini dengan maksud agar memperkaya informasi dari video-video yang sudah beredar, yang sudah ada sebelumnya. Untuk mobil Honda Mobilio ini, alur tuasnya berbentuk segaris begini dan mungkin merek lain tentu bisa berbeda pula. Di sini ada P, R, N, S, dan L. Dan saya ingin sampaikan arti masing-masing simbol ini, bagaimana prosesnya, dan pada kondisi apa digunakan. Yang pertama simbol P. P artinya buat parking. Cara P ini adalah dengan mengadakan gigi tambahan pada bagian yang terhubung ke roda mobil. Pada gigi tambahan tersebut dihadirkan mekanisme penguncian. Jadi tujuan adanya P ini adalah agar mobil tidak gelinding sendiri saat berhenti. P ini dipakai ketika parkir dan bisa juga dipakai ketika manasin mesin mobil. P juga bisa dipakai ketika pengendara mobil menunggu di dalam mobil dengan kondisi mesin on. Yang perlu diperhatikan ketika memindahkan ke P ini adalah mobil harus dalam kondisi berhenti total. Simbol R ini berarti reverse. Reverse artinya mundur. Jadi R ini berarti untuk transmisi mundur. Cara kerja R di model CVT ini sama seperti cara kerja R di model AT. Ada mekanisme susunan gigi matahari, yaitu beberapa gigi dalam satu rangkaian gigi. Bila satu gigi ditahan pada susunan itu, maka menyebabkan gigi lain berputar berlawanan arah. Yang perlu diperhatikan dengan R ini, seperti P, mobil harus berhenti total sebelum pindah ke R. Simbol N ini berarti netral. Fungsi N ini adalah memutus hubungan gearbox CVT dari tenaga mesin yang disalurkan oleh torque converter. Cara kerjanya adalah antara torque converter di sini dan gearbox di sini diadakan tuas independen yang bisa terkonek atau terlepas dengan sebuah mekanisme. Saya tidak akan jelaskan detailnya karena akan panjang sendiri nantinya. Fungsi N ini sebenarnya tidak banyak. Selama kita di belakang kemudi nyetir mobil CVT, N ini tidak perlu digunakan sama sekali. Tidak ada keharusan pindah-pindah ke N saat berkendara di jalan raya. Tapi walaupun fungsi N ini kecil, N ini tetap perlu ada di sini karena sangat penting. Saat kita sedang nyetir mobil, terjadi RPM mesin naik tanpa kendali walaupun gas tidak diinjak, maka transmisi harus segera dipindah ke N. Kejadian begitu memang sangat jarang, tapi sangat bahaya bila sampai terjadi dan tidak ada N ini. Ada beberapa kejadian mobil Matic jatuh dari parkiran bertingkat karena gas mesin tiba-tiba naik tanpa kendali. Kejadian fatal seperti itu bisa dihindari bila pengemudinya cepat memindahkan ke tuas transmisi N. Simbol D ini artinya drive. Di D ini terjadi perubahan-perubahan transmisi low gear dan high gear. Mobil CVT ini sebenarnya digerakkan oleh rantai baja. Istilah pada CVT adalah steel belt atau belt baja seperti ini. Perubahan transmisi CVT mirip juga seperti model rantai sepeda deh. Itu dilakukan dengan merubah diameter dari dua sisi di rantai ini, dan masing-masing sisi di sini sebenarnya ditopang oleh dua puli penyangga gitu. Jika tangan saya ini dianggap puli penggerak atau primer yang menerima tenaga mesin, dan tangan kiri saya ada puli yang digerakkan atau disebut sekunder yang memutar roda mobil. Maka transmisi low gear itu akan berbentuk seperti ini. Dan transmisi high gear itu akan berbentuk seperti ini. Di antara keduanya terjadi proses seperti ini. Jadi cara pakai D ini adalah
untuk perjalanan secara normal dalam kota ataupun luar kota. Dia juga bisa dipakai untuk menyalip mobil lain atau melewati jalan raya bertanjakan seperti jalan raya di puncak dan sebagainya. Dan ini S, simbol S ini bukan berarti sport, tapi berarti second. Artinya ini adalah untuk mensimulasikan gigi 2 pada mobil Matic AT konvensional. Ketika pilih S, maka pergerakan transmisi akan dikunci hanya sampai second gear atau gigi 2 seperti pada model AT. Kembali ke rantai ini, bila di D terjadi perubahan low gear ke high gear seperti ini, ya, maka pada S kondisinya akan dikunci sampai ukuran tertentu di sini. Misalkan hanya sampai di sini. Pergerakan transmisi hanya bisa berubah dari low gear begini sampai begini, nggak bisa ke sana. Seperti itu posisinya. Jadi dalam S terjadi pergerakan low gear S, low gear S. Jadi kira-kira seperti ini aja pergerakannya, tidak bisa sampai lebih lagi dia. Jadi beginilah proses pergerakan tuas transmisi S. Bila kita memilih tuas S, transmisi tidak bisa naik ke high gear. S ini dipakai ketika kita ingin mendahului kendaraan lain di tanjakan atau mengendarai mobil di perbukitan di mana pergerakan mobil agak tersedat, seperti kadang jalan, kadang melambat atau berhenti. Juga S dipakai saat kondisi jalanan turunan sehingga kita bisa menjaga kestabilan kecepatan saat mobil melaju turun dengan efek engine brake. Dan terakhir ini adalah simbol L, ini artinya low gear. Dengan L maka transmisi akan dikunci pada low gear saja. Cara kerjanya seperti ini, kembali ke rantai baja ini. Kalau di D ukuran rantai ini bisa berubah berbagai bentuk ya, dari low sampai high gear atau sampai S saja. Maka kalau di low gear dia hanya dipatok begini gitu ya. Dia nggak bisa berubah lagi posisinya. Ini kira-kira adalah posisi low gear. Posisi begini bisa dipakai ketika kita ditanjakan agak tinggi dan perlu bergerak secara konstan. Misal kita menyetir mobil di tanjakan harus bergerak lambat karena adanya kondisi jalan yang berlobang-lobang atau berbatu-batu. Saat kondisi begitu, baiknya kita pindah ke L agar tekanan oli CVT bisa tetap stabil. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai simbol-simbol pada tuas mobil CVT bersama cara kerjanya serta penggunaannya masing-masing. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa.